Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wajadina bimanhiyatihi muddatal hayat. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Ini laki-laki, Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Sehari-harinya selalu bersama Rasulullah. Apakah Nabi sedang di Madinah atau Nabi sedang bepergian, ini Rabi'ah bin Malik senantiasa menyertai Nabi. Namun entah karena apa penyebabnya, pernah terjadi lama tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kembali bertemu dengan Nabi, ini keadaannya Rabi'ah sangat memprihatinkan. Badannya kurus, wajah pucat, lesu, lusuh, bagaikan orang yang habis sakit berbulan-bulan. Heran Rasulullah dan bertanyalah kepada Rabi'ah bin Malik, ada apa denganmu hai Rabi'ah, habis sakit? Katanya, tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa keadaanmu seperti ini? Inilah penyebabnya ya Rasulullah. Karena kita lama tidak bertemu, lama tidak berjumpa. Jujur ya Rasulullah, siang malam aku merindukan kebersamaan dengan siang malam aku merindukan untuk selalu bertemu denganmu ya Rasulullah. Menjadikan tidurku tidak nyenyak, makanku tidak enak, selalu ingin bersamamu ya Rasulullah. Jadi kalau demikian apa permintaanmu hai Rabi'ah? Tanya Nabi. Rabi'ah bin Malik menjawab, kalau memang diperkenankan untuk meminta ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau memang diperkenankan untuk meminta ya Rasulullah, aku minta kepadamu, izinkan aku agar bisa menemani engkau di dalam surga. Aku ingin menemani engkau dalam surga ya Rasulullah. Di dunia saja keadaanku sudah demikian. Bagaimana nanti kalau di akhirat engkau sudah pasti di surga Allah? Lalu bagaimana seandainya aku ditempatkan di tempat yang lain? Keadaanku sudah bagaimana ya Rasulullah?
Nabi bertanya, apa masih ada permintaan yang lain? Rabi'ah menjawab, huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah, tidak ada lagi permintaanku yang lain. Nabi katakan, hai Rabi'ah, kalau memang kamu ingin menemani aku dalam surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, aku minta tolong kepada dirimu, perbanyak sujudmu. Kalau kamu ingin menemani aku dalam surga, perbanyak sujudmu. Apa maksudnya hadirin? Di dalam Al-Quran ada dua kata digunakan menggantikan kata salat. Pertama zikir, dan yang kedua sujud. Jadi kata zikir dengan sujud dapat menggantikan kata salat. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran uzkurullaha, bisa juga dipahami salat. Makanya di antara ahli tafsir ada yang jelaskan firman Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dipahami. Dan orang-orang yang mereka mendirikan salat, baik salat berdiri, salat duduk maupun salat berbaring. Zikir menggantikan kata salat, dan memang isinya salat adalah zikir. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Bahkan dalam penjelasan kenapa salat itu terbagi waktunya menjadi 5. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban berwaktu terhadap orang-orang beriman, berputar 24 jam, 5 kali kita salat dengan waktu-waktu yang berbeda. Dimaksudkan adalah untuk mengantarkan seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah, sambung menyambung zikrullah. Dan ketika seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah, sambung menyambung ingatannya kepada Allah, tidak pernah putus ingatan dengan Allah, secara hakikat bisa dinamai dia salat. Inilah yang diistilahkan orang tua kita dulu, salat yang tidak pernah putus. Orang Bugis bilang sempajat tepetu. Apa yang dimaksud? Orang yang sepanjang harinya tidak pernah putus ingatan kepada Allah, secara hakikat bisa dinamai dia salat, tapi secara syariah tidak. Karena salat menurut pengertian syariah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yang dikatakan salat adalah beberapa bacaan, beberapa perbuatan, diawali takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Pengertian salat menurut syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, kata sujud dapat menggantikan kata salat. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan wasjudu dan sujudlah, bisa juga dipahami dan salat. Ulama tafsir juga menjelaskan begini, kaitannya itu firman Allah dalam surah Al-Fatih ayat 29. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri tanda umat Nabi Muhammad, di situ kan ada 5 tanda.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini tanda yang kelima, tanda-tanda keistimewaan umat Nabi Muhammad. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Maksudnya apa? Ini ayat Al-Quran kalau dilihat dari sudut ilmu balaga, ini namanya bentuk kalimat majaz. Tepatnya majasi mursal ala kakulliyah. Sebahagian disebut, yang dimaksud keseluruhan. Tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad nampak pada wajahnya. Maksudnya nampak pada dirinya. Min asaris sujud, dari bekas sujudnya. Maksudnya dari bekas salatnya. Jadi kalau kita artikan menurut arti kita, bahasa kita, tanda-tanda umat Nabi Muhammad nampak pada dirinya dari bekas salatnya. Kalau kita bahasakan menurut bahasa sehari-hari kita, tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad, salatnya membentuk tingkah lakunya, salatnya membentuk kepribadian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa kita dengar orang ngomong begini, itu haji anu pas sambayang memantong, iya ruh haji anu pas sempajam memang. Tidak gampang itu Pak kita dibilangi pas sambayang. Berarti itu orang yang ngomong melihat. Ini orang bukan cuma sekedar kelihatan rajin ruku sujud, tapi nilai-nilai salat nampak pada tingkah lakunya, nilai-nilai salat nampak pada perbuatannya. Makanya dibilangi pas sambayang. Dan jangan tersinggung kalau kita dibilangi juga. Allah pas sambayang bawah persambayan. Berarti itu yang ngomong juga melihat. Ini orang cuma kelihatan rajin ruku sujud, mondar mandir ke masjid jamaah, tapi nilai-nilai salat tidak nampak pada perbuatannya. Makanya jangan tersinggung kalau dibilangi juga pas sempajak bawah. Kata Nabi, perbanyak sujudnya. Artinya perbanyak salatnya. Salat apa? Tidak mungkin wajib. Tidak ada istilah memperbanyak salat wajib. Yang bisa diperbanyak itu salat sunnah. Fa'aktsir sujudaka, perbanyak sujudmu, perbanyak salatmu. Perbanyak salat sunnatmu secara khusus dan perbanyak ibadah sunnahmu secara umum. Sunnah dengan wajib tidak bisa dipisahkan. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan begini, I'lam, ketahuilah, annan nawafila jawabirun lil faraidi, sesungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu adalah penambal terhadap ibadah wajib, penyempurna terhadap ibadah wajib. Wal faraidu ra'sul mal, sedangkan ibadah wajib itu bagaikan pokoknya harta, modal. Wan nawafilu al arba, sedangkan ibadah sunnah diumpamakan itu keuntungan, laba. Orang bisa sama dari segi modal, tapi kita bisa berbeda dari segi sunnah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini hadirin, hadir salat sunat khusus
yang hanya ada di bulan Ramadan, itu salatut tarawih. Tidak ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Ada saudara kita mempersamakan salat tarawih dengan salatul lail, bahkan berani memberi pernyataan tidak ada itu tarawih, yang ada itu salatul lail. Jadi sebenarnya yang dimaksud salatul lail itu juga salat tarawih. Sepertinya salah pasang dalil, karena salat lail sudah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dilakukan sejak awal-awal Islam dengan turunnya surah Al-Muzammil di Mekah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di waktu malam, tegakkan salat sunat walaupun hanya beberapa rakaat. Itu ayat surah turun masih di Mekah awal-awal Islam. Sementara salat tarawih perintahnya itu berseiringan datanya perintah puasa Ramadan, tepatnya tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan disyariatkan dengan turunnya Al-Baqarah 183, 184, 185, kutiba alaikumusiyam, turun pada bulan Sya'ban depannya Ramadan. Nabi sudah mulai puasa selama 9 Ramadan berturut-turut. 9 tahun Rasulullah menunaikan puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun kedua Hijriah itu juga ditegakkan, ditunaikan puasa Ramadan. Nabi pun syariatkan ditegakkan salat tarawih. Kenapa dinamai tarawih? Sebenarnya yang memberi nama ini para sahabat, menjelaskan tentang kaifiyah caranya Nabi menegakkan salat itu. Dalam redaksi hadis itu matanya ada tertulis begini, fayatarawwahu bainahuma, lalu Nabi istirahat antara keduanya. Kan tarawih itu terambil dari akar kata rawaha yurawihu tarwihun, artinya istirahat. Kenapa dinamai istirahat? Karena Nabi ketika menegakkan salat tarawih bersama dengan sahabat, setiap selesai 2 rakaat atau 4 rakaat diselingi istirahat, bahkan sambil minum-minum. Kenapa Nabi istirahat? Terlalu lama berdiri karena panjangnya bacaan yang dibaca dalam setiap rakaatnya, sehingga dibutuhkan istirahat. Dulu itu Pak Rasulullah bukan bicara surah, bicara juz. Bukan bicara juz, tapi bicara surah. Ada sahabat Nabi namanya Huzaifah, pernah ikut di belakangnya Rasulullah salat. Setelah membaca Fatihah, Nabi memulai membaca surah Al-Baqarah. Dibaca, berpikir Huzaifah di belakang, mungkin Rasulullah akan menghabiskan 100 ayat baru ruku. Ternyata sampai 100 ayat Nabi belum ruku. Lanjut, berpikir lagi Huzaifah di belakang, oh mungkin Rasulullah akan menghabiskan surah Al-Baqarah. Ini saja Pak, Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz setengah. Ternyata sampai habis surah Al-Baqarah Nabi belum ruku. Disambung surah Ali Imran sampai selesai. 1 rakaat 2 surah, Al-Baqarah, Ali Imran. Sebenarnya lebih hebat kita karena 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ini yang mau dicontoh, pimpin salat tarawih habis jamaah. Jangankan itu Pak, masjid, contoh Telkom, saya tidak tahu kalau masjid kita di sini, Setuju enggak? Ya. Nurul Iman Telkom tuh sudah berapa tahun
Bukan 1 rakaat 1 juz, 20 rakaat 1 juz, berarti 1 rakaat 1 halaman. Rakaat 1 2 masih ikut. Selesai memberi salam senang ngomong, tapi Ustaz kurang enak rasanya perut, tapi masih ikut. Begitu rakaat berikutnya sudah bilang, maaf Ustaz agak mendesak, yolo kak. Oh sudah pergi, habis jamaah. Apalagi kalau mau habis 1 surah. Sekarang kita perpendek. Apakah menyalahi sunnah? Tidak. Kaidah usul menyebutkan begini, tagayyurul ahkam bitagayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat. Sekarang yang dibutuhkan adalah pengajakan, perangsangan agar orang tidak merasa berat menjalankan ibadah. Tidak apa-apa, beringan saja. Kita ambil saja konsep umum yang disampaikan Rasulullah, iza amma ahadukumul qauma falyuhafif. Apabila kalian mengimani orang banyak, maka beringanlah. Sama dengan witir. Tidak pernah dicontohkan Nabi witir berjamaah di masjid, di rumah semua. Makanya hadisnya witir itu semuanya an Aisyah. Tapi kenapa sahabat tabi'in dan ulama-ulama saleh membawa witir dikerjakan di masjid? Dasar hukum yang dipakai istihsan dan maslahah. Dilihat nilai kebaikan dan kemaslahatannya. Kalau dulu sahabat itu disuruh witir di rumahnya, betul-betul witir. Kondisi kekinian kalau kita bilang, tabe silakan witir di rumah tak masing-masing. Yang betul-betul ahli witir, insya Allah witir. Tapi yang setengah-setengah, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak aja salamat. Jadi kalau begitu tidak apa-apa. Hadir di masjid, sebenarnya tadi keinginan witir setengah-setengah, tapi ketika lihat orang rame-rame kerjakan witir, prinsipnya daripada di rumah, biarlah ikut berjamaah. Dasar hukum itulah yang dipakai ihtisan dan maslahah. Semoga hadirin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita senantiasa dititipi oleh Allah mujahadah, semangat beribadah menunaikan puasa Ramadan dan amaliah-amaliah Ramadan yang lain. Dan semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah menemani Rasulullah nantinya di dalam surganya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.